Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlana bi hadzal ilmi wa ba'd ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyyil ulumi wal hikam. Qala ta'ala bi ayatihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan sekalian pengurus Masjid Al-Hijrah dan juga jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hijrah yang kami muliakan, mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mohon salawat taklim mahabbah kami kepada hadirin. Pada hari ini mari kita awali dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah masih berikan kita dapat bernapas dengan sempurna tanpa alat bantu. Hari ini ribuan jutaan orang yang tidak bisa untuk bertahan hidup kecuali dengan menggunakan alat bantu oksigen. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa lagi menikmati indah dan hidangan-hidangan yang Allah berikan di alam dunia ini. Oleh karena nikmatnya sedikit demi sedikit sudah Allah ambil. Lidah yang tadinya bisa membedakan mana manis, mana pahit, Allah rubah menjadi pahit semua. Yang tadinya kita bisa untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, menutupi kita batil semua. Oleh karena nikmat batiniyahnya sudah dicabut oleh Allah. Dan alhamdulillah kita semua Allah anugerahkan semuanya, ya sehat badannya, ya sehat batinnya, sehingga kita sama-sama dapat menunaikan panggilan Allah yang tadi beberapa menit yang lalu Allah panggil untuk menaikkan ibadah sholat maghrib yang dikumandangkan melalui muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa, yakin bahwa Allah adalah Zat yang Maha Besar, maka kita tinggalkan atribut duniawi, kita tinggalkan semua, karena dalam pikiran kita semua yang ada ini kecil kecuali Allah. Di penghujung muadzin juga ngomong hayya 'alal falah, ayo cari kebahagiaan. Dan kita temukan alhamdulillah kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang Allah buat kepada kita. Sebab tidak akan mungkin Allah berikan kepada kita kebahagiaan bila kemudian kita tidak mendengarkan apa-apa dari Allah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Mudah-mudahan ini semua adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, rangkaian hari ini saya dari pagi sudah keluar di beberapa masjid tadi siang, dan alhamdulillah malam hari ini saya ada di Al-Hijrah. Jadi di Al-Hijrah ini punya magnet kuat. Ya, saya kalau di sini materinya dadak juga nyaman aja. Kayaknya ini yang ngaji wali semua. Cuma nggak disebutin wali 10, 11, 12. Tapi yang pasti ini banyak walinya. Paling tidak wali-wali daya
Alhamdulillah malam bayani ya paling tidak wali murid lah. Saudara hadirin yang kami muliakan, saya akan menyampaikan dari rujukan yang ada di kitab Tanbihul Qulub. Tidak ada satupun orang yang matinya pengen husnul khotimah. Tidak ada. Semua pengen matinya husnul. Bayangkan kalau ada saudara kita ngabarin saudara kita, Allah, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak ada orang ngabarin orang meninggal itu alhamdulillah tuh gak ada. Saya belum pernah ketemu. Kayaknya urusannya panjang kali ini. Kalau ada saudara kita meninggal, alhamdulillah telah meninggal. Kayaknya kita bisa diomelin orang. Padahal sadar bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Tapi bahasanya diganti dengan innalillahi. Atau kita turut berduka cita, mudah-mudahan syukur khotimah. Walaupun yang meninggal ini, mohon maaf tanda kutip, bukan orang baik, bahkan mungkin juga kita tega. Contoh, kita ngeliatin jenazah, terus kita imamin, saksikan jenazah ini brengsek, tubuh gitu. Walaupun dia nggak pernah ke masjid kecuali dipaksa. Sebab ada orang yang nggak pernah ke masjid, suatu ketika datang ke masjid tapi dipaksa diangkut gitu. Karena sudah tidak lagi bisa memberontak. Ada yang seumur hidupnya nggak pernah ke masjid, tapi waktu pamit sama orang tuanya ke masjid. Ada gitu. Nah kita ini alhamdulillah sadar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Khairul biqa al-masajid wa syarrul biqa al-aswaq. Tempat yang paling baik di dunia ini adalah masjid. Tempat yang paling buruk di dunia adalah pasar. Makanya ada doa masuk pasar, karena pasar itu tempatnya dibidik orang untuk berbuat khianat, itu kumpul di situ semua. Cara dagang juga banyak yang cara dagang setan. Ditawar 100.000, ya ada jadi sawar 200.000 kalau mau kasih, hilang 100.000. Padahal mah dari mulai marketing sampai bakal ada yang nawar. Tapi marketing dia seperti itu, beda dengan marketing sahabat Ali. Begitu ditanya unta ini berapa, kata yang punya unta suruh 100 dirham. Kata yang punya unta gitu. Kalau kita kayaknya sungkan nyebutin modal. Jadi saya beli sih 1 juta, tapi bapak mau beli berapa terserah. Kayaknya enggak. Kayaknya ini modalnya murah apaan? Ini dari sononya aja nggak dapat 200, beli lagi 160, gak bisa. Padahal beli di sononya 80. Nah, ini banyak terjadi di pasar, makanya kata Nabi, 10 buruk tempat adalah pasar. Kita ini sekarang berada di tempat yang paling istimewa dengan harapan kelak akan mampu menghantarkan menjadikan kita menjadi orang yang bermartabat baik. Saya mau coba begini, dalam kitab Tanbihul Qulub ini ada orang yang meninggal ini syukur khotimah, ada sebabnya. Satu sebabnya adalah lalai terhadap sholat, itu akan besar kemungkinan mati syukur khotimah. Siapa orang yang melalaikan sholat? Al-Quran bicara. Wawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Coba sholat celaka. Alladzina hum an sholatihim, orang-orang yang lalai sama sholatnya. Apa orang-orang yang lalai sama sholatnya itu? Ditafsirkan, ditafsir Jalalain, ditafsir Munir, ditafsirkan adalah diantaranya orang-orang yang mengakhirkan sholat. Jadi kalau duhur batas akhirnya jam 3, kita sholatnya jam 3 kurang 5 menit. Makanya perasaan baru sholat lagi. Ya karena apa? Gak jelas yang sholatnya tadi, mengakhirkan sholat gitu. Ada juga yang menafsirkan orang yang melalaikan sholat itu adalah orang yang sekedar menggugurkan rutinitas sholat, tapi sholatnya tidak pernah sampai ke hati. Jadi sholatnya hanya sampai pada batasan bibir. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, bisa terjemahkan. Bahkan dilanjutkan ada doa yang kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sholatku, ibadahku, matiku, hidupku, semuanya diserahkan untuk Allah. Tapi sampai pada batas bibir, nggak sampai kepada hati. Makanya sholat mah sholat, nyolong mah nggak berhenti, sholat mah sholat, tapi menghardik orang juga tidak pernah berhenti. Jadi sholat mah sholat, tapi menyakiti orang mah jalan terus. Sholat mah sholat, tapi tidak pernah menghargai orang. Jadi seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi orang-orang munafik itu jangankan kepada temannya, Allah aja ditipu. Munafik itu. Wala yadhkuruna Allah illa qalilah, dan enggak pernah ingat Allah kecuali dikit. Jadi kalau umpamanya ingat Allahnya 1 menit, maksiatnya beribu-ribu menit. Itu tipenya orang munafik. Maka kalau kita sekedar menggugurkan kewajiban, maka nggak akan ada asarnya, nggak akan ada efeknya itu sholat. Makanya dalam hadis lain Rasulullah sampaikan, sabatun yuzilluhumullah yawma la dzilla illa dzilluh. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada 7 yang akan mendapat naungan dari Allah, 7 golongan. Di antaranya adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kemana dia jalan, dia bawa itu mesin. Kemana dia bergerak, ditentengnya itu mesin. Bukan al-hijrahnya yang digotong, tapi jiwa masjidnya dibawa keluar dari masjid. Apa sih jiwa masjid itu? Ikut aturan. Yang kedua, nggak ada bahasa sombong. Coba dilihat orang kalau ke masjid, biar kegagahnya kayak apa, pakai sepatu. Saya belum pernah lihat ada orang sepatunya mahal berani masuk masjid pakai sepatu. Apa lalu sepatunya 100 juta terus kemudian bisa jadi imam? Bisa. Terus kemudian semua aturannya jelas. Bahkan kalau imamnya salah pun jelas aturannya. Subhanallah, gak bisa kok woi gitu, gak bisa. Imam kadung salah gitu, salah woi gitu. Itu nggak bisa, ada aturannya. Subhanallah. Kalau udah ingetin berkali-kali, sekali, 2 kali, 3 kali, ya udah kita ikut aja. Jangan sampai kemudian sarungnya ditarik. Agak jelas lu imam salah lagi gitu. Itu nggak bisa begitu. Pokoknya jadi imam, kebetulan badalnya badal terakhir, beda lagi. Kalau yang datang pejabat disuruh imamin wali kota, nggak bisa, kan bisa nyuruh camat. Mat gantiin mat. Alasannya ABCD lah. Camat masih punya bisa nyuruh. Orang ada lurah, lu aja rah, ya. Lurah nggak bisa, masih bisa nyuruh RW. RW nggak bisa, masih punya anak buah. Ya. Nah sekarang RT mau nyuruh siapa? Hansip masih bisa. Pertanyaannya, hansip mau nyuruh siapa? Nah terpaksa lah hansip sholat. Kalau kemudian nggak bisa, ada aturan mainnya. Nggak bisa begitu tengah ghairil maghdubi, bacaan lu salah, nggak bisa tarik mundur lo gitu. Itu nggak bisa, ada aturan mainnya gitu. Begitulah kemudian jiwa-jiwa masjid dengan harapan sholatnya tidak terlepas di bibir, tapi masjidnya di bawah. Dimanapun dia jalan, dia ingat masjid. Maka saya pernah ada orang tua yang tadinya tidak pernah sholat, sholatnya sekarang jadi rajin gara-gara anaknya. Jadi anaknya diajak ke mall, maklum orang kaya kan kalau nongkrong kopi nggak mau di warkop. Warkop segelas 2.500, tapi di tempat tertentu bisa sampai 200. Orang saya yang begini-begini pernah juga nyobain nasi goreng 500.000, kopi yang 400.000 nyobain doang, tapi biasa prosesi. Dapat dikasih banyak duitnya, kopi di mana sini, ayo. Sampai nyobain ubi goreng itu 80.000 segini doang. Sampai saya candain, mas ini nanamnya di langit ke-7. Oh bisa aja. Saya bilang kok mahal jadi begini, dia ketawa. Emang saya mah dagang doang pak, disuruhnya segini. Tapi saya paham kenapa itu jadi mahal. Karena ini untung ini ubi nempatinnya di hotel.
Kalau digoreng model apa aja, naruhnya di warung, goceng kali paling banter. Laku nggak kalau jual 200.000? Siapa yang mau beli? Tempat itu menentukan kita. Maka kalau ada orang ngomong doa di mana saja tempat nggak pengaruh. Iya, orang doa boleh di mana saja, tapi tempat itu pengaruh. Kita zikir di tengah rel yang bolak-balik 5 menit coba kalau bisa khusyuk. Saya pengen tahu yang mana orang. Bagaimana mau khusyuk suara kereta itu kenceng loh, dok 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 gitu. Jangan kita kesel mulu kan. Orang lagi sholat ada anak ribut aja pengen gaplok aja. Ribet banget kalau begini dan sholat sekalian. Itu posisi lagi sholat. Mau apa ribut ini bocah. Lihat selesai upload sekalian yang aku begini. Tahu begitu, tolong mendingan jangan sholat mengganggu orang tua doang. Yang harus khusyuk jadi nggak khusyuk gara-gara lo. Besok jangan pernah sholat deh model begini. Itu sampai rukunnya Al-Fatihah kagak dibaca sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara bocah. Ini yang disebut dengan fawailul lil musallin, sholatnya hanya sampai sebatas bibir. Wa ma ladzatus sholat, tidak pernah merasakan nikmatnya sholat. Mudah-mudahan sih kita bisa ya, walaupun berat ya. Allahu Akbar. Ini ingat Allahnya berat. Kalau nikmat sholat itu kayak Abbad bin Bishr itu dipanah sampai 72 panah. Itu saking nikmatnya nggak berasa. Kita nggak usah panah ya, nggak usah panah, sentil aja, sentil gini. Itu diomong, itu bisa langsung atau bisa nunggu lihat selesai sholat. Perlu mana aja. Itu tadi bahwa kita memang belum pernah merasakan. Tapi saya khawatir umatnya Nabi Muhammad itu ada fasilitas yang penting jamaah 27 nggak akan dikorban, nggak akan diambil sama sekali. Nah, ini masih ada untungnya, orang enak. Orang kalau hidup bareng itu enak. Makanya ada orang hidup begini, saya nggak mau bergaul sama orang, habis orang sekarang brengsek semua. Terus gimana? Hidup sendiri saja. Hitung-hitungan pahala, banyakkan mana? Dan menyendiri begitu semua. Hitung-hitungan pahala, tekor biar kata wirid. Jangan berarti tekor kalau hitungan pahala. Sekarang kumpul sama orang huzuru majlis alim, Abdul min sholati alfi rakaat. Orang yang muhadir di majlis di mana ada yang ngajar, ada orang alimnya, kita belajar, itu lebih bagus daripada bangun masjid 1000 masjid jami. Coba kalau hitung-hitungan kita sholat, kapan kita sholat 1000 rakaat tidak berhenti? Tidak sampai gosong juga belum tentu kita sanggup. 1000 rakaat, tarawih yang 23 dan kita rasanya 2 hari 2 malam. Yasin 3 kali, bibir udah mulai berat digerakin. Kenapa? Karena kita nggak biasa. Yang biasa aman-aman aja. Makanya saya punya guru, waqiahnya kalau mau tidur 100 kali, ya enak aja. Memang udah biasa. Coba kita nggak usah 100 deh, 10. Kalau nggak Senin Kamis napasnya berat gitu. Maka hadirin yang kami muliakan, akan sulit kita ini meninggal husnul khotimah bila kita masih merayakan sholat. Ya, kita alhamdulillah sholat tepat waktu. Dan kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu 2. 1 isya, 2 subuh. Paling berat emang subuh. Subuh itu lagi enak-enaknya tidur. Yang mau sholat itu Abdullah, hambanya Allah. Kita siap menjadi budaknya Allah. Maka kapan saja disuruh, jangan. Dan beda sama manusia. Kalau manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kalau Abdullah sudah dianggap hambanya Allah, maka kemudian apa aja dia. Cuma untuk menjadi Abdullah ibadur Rahman ada beberapa kriteria. Yang 1, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang yang hidup di alam dunia tidak sombong, tawadhu. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah, orang-orang yang kalau menghabiskan malamnya untuk sujud ibadah. Yang kedua, yang berikutnya adalah ketika disapa sama orang-orang bodoh yang itu berbentuk hinaan kepada kita. Qaulu salama, kita ngomonginnya baik-baik. Yang kemarin saya sampaikan, hidup itu bukan hanya cukup benar, tapi paling tidak 3, benar, baik, indah.
bener doang bisa dirubukin di orang. Coba deh kita ini bener, ada orang lewat pokoknya over gendutnya, terus kita ngomong, woi manusia daging lebih gitu. Itu kita ngomong begitu bener gak? Enggak, kita ngomong ada orang ini dia, ada orang lewat hitam, terus kita manggil, woi hitam kemana? Kita nggak kenal ya, ini bujuk-bujuk ada orang hitam lewat, woi hitam mau kemana? Kita itu bener apa enggak? Bener. Kalau kita ngomong, masya Allah putih mau kemana? Fitnah Pak. Kita buat rekayasa orang jelas-jelas hitam, bener nggak itu? Benar, tapi hidup di masyarakat begitu, dibunuh orang. Maka kudu baik. Bahasanya diganti. Kemana mas? Bisa. Atau kita ditanya gitu, kata orang saya hitam, bener nggak gitu? Itu salah ngomong aja, digampar kita. Ada orang ngomong itu, emang saya bener hitam? Baru sadar lo ya hitam. Itu bisa dikeplak kepala kita. Tapi kalau kita baik, enggak, manis, itu beda urusannya. Itu namanya bisa benar, bisa baik. Lebih bagus lagi kalau dicampur indah. Subhanallah, Allah menciptakan manusia itu tidak dilihat dari paras tampan, tetapi dilihat oleh Allah adalah hatinya. Casing sering mengelabui dan membohongi orang. Indah. Jadi kalau ditanya enggak, pokoknya sampai mau nggak dikasih mercy, jawab dulu. Mesinnya apa? Kasih mercy, mau mesin jahit buat apa? Ya kan mesinnya mesin apa? Mesin mobil baru diterima. Jadi hidup itu begitu, makanya sholat ini yang kita dirikan ini adalah kita ini tepat waktu. Ini insya Allah bukan dari orang yang bagian melalaikan sholat. Itu memang berat subuh jangan berubah. Allah buat aturan itu untuk kebaikan kita. Kenapa subuh jam segitu udara terbaik supaya orang bisa menukar udara, bisa ambil udara yang paling baik. Allah sudah berikan yang terbaik. Mana sih Allah membuat yang keputusan gak baik? Gak ada. Contoh ini, ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Itu Nabi Ibrahim berdoa begini, ya Allah, saya nitip keluarga saya, anak istri saya di sini. Waktu Nabi Ibrahim nitip itu nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada kehidupan, semua cuma panas. Logikanya nggak mungkin bisa bertahan di situ. Kenapa kemudian nggak enak Nabi Ibrahim tetap kemudian menitipkan sama Allah di tempat yang tandus ini? Nabi Ibrahim punya tujuan, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, saya taruh keturunan saya di sini tempatnya ini, pengen anak saya ini orang yang bisa mendirikan sholat. Tujuannya itu gitu loh. Karena teguh pendirian, apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan, tapi nyatanya Allah sulap anaknya menjadi seorang nabi. Istrinya memang hajar dulu ya. Hajar istri Nabi Ibrahim memang sependirian dengan suaminya. Hajar dulu. Hajar sekarang belum tentu. Namanya hajar juga. Hajar sekarang belum tentu. Ditinggal sama bininya di tengah hutan. Kira-kira bini kita dari mana? Kira-kira lu belum bunuh bini lu. Bisa aja bahasa Betawinya begitu. Ditinggalin di tengah hutan gak ada orang, belum tentu nerima bini kita. Maka gak mungkin juga Allah merintahin kita bawa binimu taruh di tengah rel, gak mungkin juga coba begitu. Kenapa yang dicoba Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim beda dengan Nabi Adam yang disanjung, yang kemudian diangkat. Itu bukan Nabi Ibrahimnya doang, keluarganya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim memiliki keistimewaan. Satu, Nabi Ibrahim kalau mau makan nyari dulu orang miskin, baru makan. Nabi Ibrahim itu. Kita bisa begitu? Bisa nggak begitu? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi balik lagi, yang menyebabkan orang mati suul itu adalah orang yang melalaikan lalai terhadap sholat. Mudah-mudahan kita oleh Allah jadikan orang-orang yang istiqomah dalam bagus sholatnya cuma 5 waktu ya. Ini perjuangannya Nabi. Tahu bahwa sholat itu berat, makanya awalnya 50 dikurangi jadi 5. Saya berpikir kalau saat itu Rasulullah main iya aja, diperintahkan oleh Allah sholat 50 waktu iya gitu. Saya dibayangin itu.
asar, maghrib, isya, subuh jaraknya jauh. Kalau 50 dibagi 24 jam, berapa menit itu berarti? Coba, kita mau bisa makan belum selesai Allahu Akbar, ya kan? Kita belum ngapa-ngapain sudah sholat lagi, ya Allah belum sudah sholat lagi gitu. Nah, dibuat seperti ini, kenapa kita tidak boleh lalai terhadap sholat? Karena keuntungannya adalah buat kita, bukan buat orang. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagi orang yang sholatnya bisa sampai nembus ke hati. Kalau sholatnya cuma di bibir, ya nggak bisa. Yang tadi saya bilang. Terus kemudian, apalagi yang menyebabkan orang ini su'ul khatimah adalah minum khamr. Sampai Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Orang-orang yang beriman, jangan kamu dekat sholat, jangan kamu melaksanakan sholat wa antum sukara, kalau kamu belum pada mabuk. Kenapa orang mabuk itu nggak boleh sholat? Akalnya nggak ada. Sekarang logika kita aja deh, gak usah kotak-katik tafsir dulu. Kita punya anak dilamar sama orang, mas kawinnya mobil 100, rumah 3, duit 1 miliar, tapi calon mantu kita sempurna, ganteng, musik, gagah tinggi, cuma akalnya gak ada. Kalau orang tua yang mau menikahkan begitu, gelo orang tua. Duit banyak gak pengaruh. Rumah mereka perlu jabatan nggak pengaruh. Kalau kemudian dalam anggota struktur tubuhnya hanya Allah ambil satu, akalnya. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu tuba liman kana aqluhu amirun wa hawa asira. Beruntunglah orang yang menjadikan dalam kehidupannya ini akal menjadi nakodanya. Wa hawa asira, dan dia mampu menjalankan hawa nafsunya. Wawailun, dan celaka liman bagi orang. Celaka bagi orang liman kana hawahu amiron. Celaka bagi orang yang menjadikan nafsu itu dalam hidupnya nomor 1. Wa aqluhu asiran, dan dia menjalankan akalnya itu. Maka sholat gak akan boleh sholat kalau akalnya hilang. Penyebab akal hilang itu mabuk. Makanya qaliluhu wa katsiruhu haram. Mau sedikit mau banyak tetap haram. Tapi kan yang menyebabkan haram karena mabuk. Iya, kalau minum nggak mabuk berarti nggak haram. Nggak bisa. Hukum itu dibuat secara umum. Nggak bisa ngukur orang. Apa kemudian bisa nyolong ayam atau menjadi nyolong duit orang dengan dalil nggak makan? Tetap aja di penjara. Kita ngambil duit orang gitu. Saya dengan dalil saya belum makan seminggu, polisi nggak mau tahu, tangkap. Kenapa ada delik pelanggaran di sini? Apa Allah buat undang-undang begitu? Iya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang-orang yang punya keyakinan teguh, orang-orang beriman dan mampu membukti nyatakan dalam keimanannya melalui dengan perbuatan yang saleh, maka ia akan Allah tempatkan di surga. Tapi prosesnya panjang, hidup mati sehingga ke alam barzakh. Selesai ke alam barzakh belum, yaumul ba'ats kita dibangkitkan. Selesai di situ belum, dipaksa. Selesai dipaksa belum, masih ada hisab. Dihitung dulu sama Allah. Makanya Nabi sampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum kamu dihitung sama Allah. Selesai dihisab belum, masih ada mizan. Ditimbang amal baik sama amal buruknya. Wa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau timbangan amalnya baik, kita diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah panggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil. Tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya nar. Kalau timbangannya, mizannya ini cenderung ringannya yang banyak, maka hawiyah tempatnya cukup situ. Enggak, masih ada sirat. Selesai sirat baru kemudian jannah. Nah,
surga atau neraka. Jadi prosesnya panjang. Gak ada memang orang lucu-lucu. Sekarang Bapak pengen kaya instan atau proses? Nggak, kalau ditanya pengen kaya cepet apa seneng kaya proses? Ada yang ngomong, wah enakan instan gitu, gak usah proses. Kalau mau jujur, apa-apa enakan proses. Makanya orang pinter seneng proses, orang bodoh gak demen proses. Belajar itu proses, bangun malam itu proses, doa itu proses untuk bisa sampai menjadi pintar. Orang bodoh malas proses. Ditawarin, kamu mau nilai berapa? 8, bayarnya berapa Pak? 2 juta. Oh ya udah, 3 juta itu saya bayar. Itu tipenya orang bodoh. Kalau orang pintar nggak mau, dia butuh proses. Kenapa? Karena proses itu yang akan membuat kita nikmat, termasuk kita hidup sekarang, sholat dan lain-lain, itu kan proses yang justru akan kita sendiri yang dapat menikmatinya. Jadi balik lagi dari yang saya muliakan, bahkan saya ingat nasihatnya Profesor Dokter Dadang Hawai itu dari Pekalongan. Jadi orang kalau minum itu sekali minum 20.000 syarat pusaka. Karena itu membahayakan, merugikan diri makhluk itu bernama manusia, maka Allah larang. Jadi sesuatu yang dilarang itu sebenarnya adalah orang buat kita. Yang diperintah pasti nguntungin. Puasa diperintah enggak, kenapa? Nguntungin supaya kita bisa mendefinisikan dalam hidup, oh iya ternyata makanan yang paling enak adalah dimakan pada saat buka puasa. Dari situlah kita bisa menerjemahkan, oh iya ternyata makanan yang enak bukan yang mahalnya, tapi dimakan atau diminum pada saat kita haus atau lapar. Yang berikutnya yang menyebabkan mati kita suruh beriman, durhaka orang tua. Coba Bapak pernah nggak merenung gitu? Ya mau tidur duduk merenung gitu. Siapa sih yang paling banyak jasanya? Nggak akan ada yang melebihi jasanya kita. Nggak ada. Pilih mana, merdeka jiwanya sama merdeka badan. Kalau merdeka badan belum tentu orang senang. Makanya saya setuju dengan prinsipnya Bilal bin Rabah itu punya prinsip, lebih baik saya di penjara badannya, yang penting jiwanya merdeka. Itu Bilal. Kalau bahasanya almarhum Dr. Jainuddin NZ, kalau lu pengen tahu kartu hidup, lu datang ke Ragunan, awal lu datang ke Taman Safari. Di situ kamu akan ngerti hidup. Bahasanya begitu, kalau nggak ditafsirkan, orang bingung. Kalau pengen tahu hidup, datang ke Ragunan, ke Taman Safari. Orang bingung, sama-sama melihat monyet, sama-sama melihat binatang. Kenapa hidup sendiri? Iya, ternyata ada filosofinya. Kalau di Ragunan, yang luyur, yang punya akal. Tapi kalau di Taman Safari, yang punya akal di kandang. Coba deh, Taman Safari berani-beraninya jalan kaki, coba. Kalau pulang tinggal nama doang. Coba. Tenang aja, Allah yang jaga. Di kandang macan kita turun, cobain. Tenang, kalau memang Allah menjaga kita selamatnya, cobain aja. Gak usah ditafsirin lain kalau begitu. Apa artinya dalam kehidupan? Bisa jadi yang benar di penjara, yang salah bebas. Tepat itu tafsirannya. Yang punya akal di penjara, yang gak punya akal bebas. Makanya filosofinya Taman Safari sama Ragunan. Iya memang benar, binatangnya di kandang kalau di Ragunan, tapi kalau di Taman Safari binatangnya yang keluyuran, yang punya akalnya yang di kandang. Coba deh lihat. Jadi balik lagi, kalau mau urusan jasa ya orang tua ada duitnya. Kalau bapak mau terima kasih sama guru, harus terima kasih Pak. Tapi jasa hitung-hitungan besarnya ibu kita. Makanya al-ummu darisatul ula, ibu itu guru pertama. Guru TK enak orang udah bisa ngomong. Ibu bapak naik lagi SD lebih enak lagi. Anak udah bisa ngitung 1 2 3 4 5, 1 kali 1 sama dengan sekian. Naik lagi SMP SMK kuliah lebih gampang. Aja tuh dosen. Ibu kita yang paling parah, dari mulai kagak bisa ngomong sampai bisa ngomong. Sampai alim. Makan itu nggak pernah Pak kita ngomong. Makan ya nggak ada.
Bahkan waktu lahir gak ada yang bisa menguasai bahasanya bayi kecuali emaknya. Coba deh emak, bayi nangis sakit perut, emak tuh tahu. Kalau nangis enggak berhenti, mesti ada yang gak beres di kepala. Itu emak tahu. Bapak belum tentu sanggup, nangis jewer kecil udah bikin ribet. Gimana gedenya nih anak ditampol. Ya, coba deh lihat. Kalau hitung-hitungan jasa nggak ada apa-apanya pahlawan. Kalau mau, makanya akan menjadikan syukur khotimah bila kita nanti terima kasih sama. Ya nggak usah lah kayak Wes Al-Qarni gitu. Kalau Wes Al-Qarni udah kayaknya berat. Wes Al-Qarni itu mohon maaf jalur dunia nggak ada yang kena Wes Al-Qarni. Tapi jalur langit ribuan malaikat kena siapa Wes Al-Qarni. Karena Wes Al-Qarni itu penyakitan, yang kedua bukan orang hebat, dan Wes Al-Qarni bukan orang pintar. Tapi tekad jiwa merdeka. Ya Allah, saya akan paksa emak saya gendong dari Yaman sampai ke Mekah. Kenapa? Karena Wes Al-Qarni merdeka jiwanya. Walaupun badannya tidak merdeka, karena nggak punya uang dan lain-lain, tapi jiwanya merdeka. Dia punya tekad, emakmu saya gendong. Itu. Dan habis itu lagi. Belum selesai di sini. Belum, tapi inilah bahasa marketing saya. Sambung lagi. Ya kalau dihabisin lagi, habis stoknya. Begitulah ilmu, makin dalam makin enak, makin dalam makin enak. Makanya kalau saya ngajar di Al-Hijrah ini tadi siang saja saya menyampaikan materi di beberapa tempat. Nggak ketemu dengan materi ini kan. Itu saya bilang di Al-Hijrah itu ada apa gitu. Padahal saya udah lelah banget ini karena tadi di jam 5 saya belum bisa ninggalin pondok. Karena masih ada beberapa tamu, beberapa pikiran. Jam 5 lewat seperempat saya mau jalan, masih juga belum bisa keluar saya. Sebentar ada yang mau dibicarakan. Udah lewat 20 menit, masih belum bisa keluar saya. Setengah 6, masih sebentar kayak ada yang mau disampaikan ini penting. Saya bilang kapan mau jalan, saya bilang mohon maaf Pak, saya harus segera jalan. Karena saya jam 6 harus sampai di sana. Tapi Allah malah adil, jam setengah 6 lewat, saya masih di pondok. Tahu-tahu makanya dari sini. Itu kalau bukan doanya orang Al-Hijrah ya. Aduh, terima kasih wali-wali pada ngaji. Ya saya kadang-kadang merenung gitu, ada apa ya? Kadang-kadang materi di masjid-masjid yang besar yang ini, saya kadang-kadang nggak ketemu metodologi yang kita. Tapi kalau di sini, itu tadi enak aja gitu. Walaupun yang ngaji ribuan kan. Ya saya menerjemahkan ribuan karena walaupun orangnya segini, niat untuk ngajinya ngalang-ngalin yang ribuan orang. Ya itu mah dalilnya yang karena adanya segini aja. Masih ketemu momen kan ya. Tapi thank you, terima kasih, berarti emang ini kan. Orang ngaji itu lebih gampang ya. Makanya lebih bagus daripada membangun 1000 masjid. Waktunya sudah habis. Ya, terus terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan, kalau nggak ada yang lebih bagus. Dari saya Pak Haji. Mohon maaf kalau berhasil. Jadi kadang nggak kontrol. Kalau ini masih mau poin lagi sebenarnya. Kisah jures dan lain-lain juga masih banyak, masih panjang. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat. Allah bimbing kita selalu istiqomah untuk bisa meningkatkan ibadah salat dengan dia tadi dalam pola sehat. Alhamdulillah, demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.